Saya ini ODP. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Saya ODP dari klaster Kang Bima, Wali Kota Bogor. Jadi saya menemui dia itu pada hari Kamis tanggal 19 Maret di rumahnya. Sejak sore hari begitu dia positif, sore harinya saya otomatis jadi ODP. Karena jadi ODP, saya jadi tahanan rumah. Dan itu sudah berlangsung ya selama 14 hari. Jadi ini adalah hari ke-15 saya sudah bebas dari tahanan rumah. Pada tanggal 21 saya pergi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor melalui swab test. Ya, jadi saya harus menjalani prosedur standar protokol. Saya harus ambil ini duduk ini ya. Bismillah ya. Ini saya pegang bahannya ya. Berpikir Selesai. Alhamdulillah. Thank you, Dok. Saya baru saja selesai diambil lendir atau cairan di tenggorokan dan cairan di hidung. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Meskipun dalam pertemuan itu saya sama sekali tidak melakukan kontak fisik. Jarak saya juga dengan Kang Bima itu ya paling dekat kemarin itu 1 meter ya. Lebihnya cukup jauh. Di sana saya diambil sampel itu cairan dari tenggorokan saya, dimasukin alat kecil dari sini, dimasukin dan ambil cairan dalam tenggorokan. Kemudian satu lagi cairan dengan alat yang sama tapi melalui hidung. Jadi ada 2 cairan diambil pada saat itu, yaitu cairan di tenggorokan dan cairan di hidung. Kemudian 2 cairan itulah yang dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Untuk membuktikan apakah saya ini positif atau negatif terinfeksi virus corona. Saya menunggu hasil itu, waktu itu dijanjikan kira-kira 3 hari keluar, tapi ternyata saya harus menunggu saya harus menunggu lama dan sampai hari ke-12 baru saya dapat hasilnya. Tadi ini baru saya dapat hasilnya, ini sangat lama. Setelah swab test dan saya menunggu hasilnya terlalu lama, karena itu saya mengajukan lagi permohonan untuk rapid test. Assalamualaikum sahabat. Ini kali pertama saya keluar dari rumah setelah 12 hari dari tahanan rumah. Saya sesungguhnya sudah mengikuti swab test, tapi sampai hari ini hasil swabnya belum keluar, sudah lebih dari 10 hari, sangat lama. Dan hari ini saya mengikuti rapid test. Rapid test itu tes cepat yang belakangan dikampanyekan oleh pemerintah. Tes itu hanya mengambil darah, kemudian dimasukkan ke satu kit, satu alat, dalam beberapa saat kemudian sudah ketahuan. Ya, sudah ada hasilnya. Ya, tadi deg-degan, semuanya pada deg-degan. Jadi tadi banyak antri di sini, semuanya dan nunggu di sana, deg-degan. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa, negatif atau positif. Sementara di sana juga tidak mengeluarkan dokumen formalnya hari ini, cuma memperlihatkan hasilnya saja. Dan saya sudah lihat hasil saya tadi. Jadi perbedaan antara swab test dan rapid test itu, swab test itu tadi adalah sampel spesimen diambil di tenggorokan saya dan juga dari hidung saya. Sementara rapid test itu adalah sampel darah saya yang diambil di
jari. Kalau swab test itu adalah untuk menguji, memeriksa apakah saya ini positif atau tidak. Dan tingkat akurasinya sangat tinggi, ada yang mengatakan di atas 95% itu akurat. Dua-dua hasil itu secara dokumen, secara formal, secara resmi, itu baru saya terima hari ini. Ini hasilnya baru saya terima. Dan ini ada dua hasilnya. Yang pertama ini adalah rapid test. Rapid test ini mengatakan begini, telah dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil non-reaktif dan selanjutnya pada saat ini dinyatakan sehat. Dinyatakan sehat ya, pada hari ini. Kemudian yang kedua, ini yang sebetulnya deg-degan menunggu ini. Kemarin ini juga deg-degan sekali menunggu karena terlalu lama. Jadi sebetulnya tersiksa juga menunggu hasil tes ini. Dan ini hasilnya, alhamdulillah saya negatif. Ini dua-duanya hasilnya, satu swab test dan yang satu lagi rapid test. Dua-duanya negatif. Alhamdulillah, ini adalah satu anugerah yang besar yang patut saya syukuri, saya dan keluarga syukuri, dan saya dan teman-teman yang ikut tes itu juga harus bersyukur atas anugerah ini. Ini luar biasa sekali. Ya, saya bacakan di sini. Telah dilakukan pemeriksaan swab nasofaring dan orofaring dengan hasil negatif dan selanjutnya pada saat ini dinyatakan sehat. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ini luar biasa. Jadi ini bisa mengakhiri masa penantian yang begitu lama dan masa deg-degan. Sebetulnya deg-degan saya tidak terlalu, tapi keluarga sangat cemas sekali. Saya selalu mengimbau bahwa corona ini masih eskalasinya masih sangat besar. Nah, dari hari ke hari makin naik. Dokter yang meninggal saja sudah lebih dari 10 orang dokter. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, kita selalu ikhtiar, kita selalu waspada, kita selalu hati-hati dengan selalu menerapkan protokol yang sudah selama ini kita tahu semua. Ya, kita harus social distancing, menjaga jarak. Ada juga yang menyebut physical distancing. Kita tidak boleh ikut dalam kerumunan-kerumunan. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, jaga staf kita di kantor, teman kita di kantor, dan juga kita sama-sama menjaga satu bangsa. Ini di halaman rumah saya, dan semoga sahabat semua sehat walafiat, terhindar dari bencana dan malapetaka virus corona ini.